Tapi entah bagaimana, seperti yang selalu saya katakan, para pemain Persib selalu punya cara untuk bisa memecahkan deadlock. Sehingga walaupun Persib tertinggal di menit-menit awal, ternyata mereka bisa unggul dengan mencetak 2 gol, kemudian mempertahankan keunggulan mereka. Dan memang cara bermain Persib tidak jauh berbeda dari pertemuan pertama mereka melawan Persija di Stadion GBLA, yang pada saat itu juga kita lihat di babak kedua Persib bermain lebih defensif, tapi mereka bisa mendapatkan 3 poin. Ya artinya seperti yang selalu saya katakan bahwa nggak harus juga bermain indah. Yang penting bermain efisien serta efektif untuk bisa mendapatkan 3 poin. Dan dari Persija Jakarta, kita tahu bahwa tim ini punya target untuk menjadi juara musim ini. Dan mereka memilih Mauricio Souza sebagai pelatihnya. Artinya pelatih ini tentu tahu dia sudah punya target untuk membawa Persija menjadi juara. Kalau nggak salah dia dikontrak hanya 1 tahun. Jika saya salah, silakan kalian bisa koreksi. Tapi dengan sumber daya pemain yang dia diberikan, bahkan ini kan Brazil semua nih, dan mereka bermain sepak bola indah, bermain menyerang, mencetak banyak gol. Bahkan jumlah gol dari Persija itu kan lebih banyak daripada Persib setelah 32 pertandingan. Mereka juga sudah unggul di pertandingan tadi sore. Tapi mentalnya seperti apa? Mentalnya gak kuat, teman-teman. Saya mengatakan ini bukan untuk meremehkan para pemain Persija, enggak, tapi itulah faktanya. Karena bukan cuma di pertandingan tadi sore, ada juga beberapa pertandingan lainnya para pemain Persija tidak bisa yang namanya kill the game. King Persija tadi menang, tapi belum selesai babak pertama udah di comeback bahaya sama King Persib ya. Ay, kacau banget ini King Persija. Pertahanannya tadi sempat kacau ya kan. Gimana nih Jack? Gimana Jack? Babak kedua masih optimis gak King Persija menang? Let's go lah, kita satukan doa biar King Persija menang, jangan sampai kalah ya kan. Karena ini hitungan itu pertandingan di kandang kita sendiri. Let's go Jakarta, gua Persija, gua champions. Let's go. Ginilah hasilnya kalau nggak main di Jakarta. Tapi udahlah, rivalitas sudah selesai. Persaingan untuk merebutkan juara Liga Persija juga udah selesai ya. Bertubi-tubi serangan dari menit pertama sampai menit terakhir. Persija udah melakukan semua cara ya untuk mencetak gol kedua dan gol ketiga, tapi Persib bisa memanfaatkan peluang ya. Mereka cuma dapat beberapa peluang tapi bisa mencetak 2 gol. Sakit hati, cuman ya udah, comeback stronger buat Persija next season, and good luck buat Borneo dan Persib this season. Thank you. Gua Persija, gua champion. Vamos. Lengkap guys, penderitaan kita guys. Udah lengkap. Aduh, banyak buang-buang peluang. Mas Doni kasihan banget ya guys ya. Dia kayak ngacak-ngacak pertahanan lawan sendirian. Lengkap pakai penderitaan kita. Udah hari patah hati ini buat Cikmania hari ini. Udah lengkap banget guys. Thank you buat semuanya. Yang penting mau kalah mau menang, lu tetap support Persija sampai kapanpun. Banyak-banyak diperbaiki aja lah. Banyak banget yang buang-buang peluang. Oke, thank you. Thank you semuanya. Untuk hari ini yang pulang dari Samarinda, kawan-kawan gua, hati-hati ya. Thank you, salam Jackmania. Kami Persija Jaya. Dan selesai pemirsa. Persija
hancur, ini hancur lebur, udah kalah, gagal juara, gagal main di Asia juga. Karena kalau nggak salah ya, poinnya itu udah gak bisa ngejar Persib sama Borneo. Musim ini Persija beneran jadi cacing, anjay. Di comeback pula, gila. Unggul 1-0 dibalikin 2-1 oleh Mas Adam, anjay. Ini matchnya jujur aja ya, matchnya itu kurang seru. Maksudnya kurang seru tuh gimana? Gak ada drama-drama greget-gregetan antar pemain. Jadi kayaknya pemain tuh takut kena kartu merah, jadi gak ada yang terlalu emosional. Tapi overall matchnya itu rame, cuman vibes-nya itu bukan kayak El Clasico kalau menurut saya pribadi. Dan dengan hasil ini Persib berarti masih di kokoh puncak di klasemen. Sementara besok Borneo baru main lawan Bali, dan berharap dari sekarang saya jadi pendukungnya Bali United sampai besok malam. Kalah jadi cacing, menang jadi naga. Ya, baru aja pertandingan El Clasico Indonesia selesai dan Persib menang 1-2 atas tuan rumah Persija Jakarta. Di sebelum pertandingan ada spanduk besar bertulis kalah jadi cacing, menang jadi naga. Spanduk ini juga udah pernah dipasang di Stadion GBK. Mungkin ini adalah kritikan Jackmania untuk tim mereka, yaitu Persija Jakarta. Menurut gua kali ini walaupun Persija kalah, mereka nggak layak disebut jadi cacing karena permainannya cukup baik, intensitasnya oke, ball positionnya bahkan bisa dibilang mungkin sekitar 60-40 untuk keunggulan Persija Jakarta. Masalahnya mereka nggak bisa mengkonversi peluang-peluangnya menjadi gol. Pemain depan mereka seperti Axel Runtukahu dan Alano Lima sepertinya nggak di performa terbaiknya. Yang cukup menonjol di pertandingan kali ini yaitu Aladin Ajarai. Selain satu gol yang diciptakan olehnya, beberapa peluang dan penetrasi ke dalam kotak penalti cukup merepotkan pemain bertahan Persib Bandung. Beruntung Persib bermain cukup efektif dan memanfaatkan peluang yang jarang terjadi menjadi gol. Bahkan di babak kedua, Persib Bandung bisa dibilang tidak mendapatkan satu peluang pun. Justru Persija yang banyak sekali peluangnya, tapi sekali lagi konversi golnya belum terjadi. Selain Teja Pakualem yang bermain baik, pemain-pemain bertahan Persib Bandung juga bermain cukup impresif seperti Mati Kardi, Barba, dan gelandang bertahan mereka yaitu Lucho Guacochea, Tom Haye, Adam Alis, dan di babak kedua Eliano Renders. Selamat bobotoh, Persib tetap di pucuk dan tetap tiris, masih menjaga peluang untuk juara atau hat-trick di musim ini. Dan untuk Jackmania dan Persija, semangat, diusahakan lagi musim depan. Dan respect setinggi-tingginya untuk pertandingan kali ini, sudah melakukan yang terbaik. Gimana bobotoh The Jack tentang pertandingan ini? Kalau kalian suka sama konten gue, silahkan follow komentarnya. Sikat. Mentalitas Bandung jauh-jauh ke Samarinda, membuktikan siapa penguasanya. Prediksi juara. Mental Bandung berbicara. Siapa juaranya? Harga diri, harga diri. Harga diri. Kemenangan bukan sekedar kemenangan. Harga diri bos. Macan keluyuran. Akhirnya King Persib berhasil menang dengan skor 2-1. Comeback Israel. Terima kasih buat para pemain yang sudah berjuang 96 menit ya. Tapi ini saya belum tahu nih ada kejadian ini ya, setelah pertandingan Beckham sepertinya dikerumuni banyak pemain. Ini ada apa ini tuh guys, masih dikerumuni ya Beckham dan juga Sergio Castel. Pokoknya terima kasih buat para pemain. Mudah-mudahan para pemain, pelatih kembali lagi ke Bandung dengan sehat selamat ya. Pokoknya mah juarakeun, konpoikeun, pokoknya mah konpoikeun. OTW hat-trick juara baru dah.